Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-25 dari surah An-Nisa, yaitu masih lagi menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga. Sebelum ini tentang siapa saja wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini, yang diharamkan untuk dikawini. Sekarang pula perkara keluarga yang akan diterangkan adalah tentang wanita yang boleh dikawini. Di antaranya adalah hamba sahaya atau budak belian. Pada masa dahulu ada, tapi mungkin pada masa sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Kalaupun ada, kita pun tak tahu di mana tempatnya, tetapi sangat sedikit sekali. Kalaupun ada, hukumnya ada dalam Al-Quran. Jadi apabila berlaku, maka hukum yang ada dalam Al-Quran bisa diberlakukan. Dahulu hamba sahaya itu didapatkan dengan perang. Apabila kalah perang, maka ada yang ditawan. Apabila yang ditawan itu dari kalangan wanita, maka ia menjadi tawanan perang dari kalangan wanita, maka ia menjadi dimiliki. Nah, kemudian dalam ayat ini lebih khusus, ia juga boleh dikawini. Tapi dalam keadaan seperti apa ia boleh dikawini? Ayat ini menerangkannya. Jadi ayat ini menerangkan tentang satu keadaan pembolehan mengawini hamba sahaya. Kalau hamba sahaya itu belum memeluk Islam, boleh dikawini. Ayat ini menjelaskan. Kemudian apabila seseorang itu mampu untuk mengawini wanita yang beriman, yang merdeka, apakah boleh dia memilih hamba sahaya untuk dikawini? Dia bisa mengawini yang merdeka, karena dia bukannya seorang yang miskin, dia punya harta cukup untuk mengawini wanita beriman yang merdeka. Apakah
dibolehkan juga untuknya mengawini hamba sahaya yang beriman. Nah, perkara ini diterangkan di dalam ayat ini. Apakah seorang lelaki itu tak ada masalah pada diri dia? Dia bukanlah termasuk ke dalam golongan orang yang memiliki hawa nafsu yang kuat sehingga bisa membawanya kepada perzinahan. Apakah seorang lelaki yang tidak ada masalah apa-apa, apakah dibolehkan mengawini hamba sahaya beriman? Nah, ini dibahaskan di dalam ayat ini. Jadi ada beberapa perkara yang disebutkan dalam ayat ini yang mesti kita perhatikan untuk dijadikan sebagai pengajaran atau ilmu tentang perkara perkawinan dengan hamba sahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna biizni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidhati akhdan fa idza uhsidna fa in atayna bi fahisha فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ayat ini cukup panjang, tapi pembahasannya adalah tentang mengawini hamba sahaya. Wa man lam yastati' minkum taulan, dan barang siapa yang tidak mampu dari kalanganmu, mu di sini adalah orang-orang beriman. Taulan maknanya kemampuan untuk mengawini ayankihal muhsanat, kemampuan untuk mengawini wanita-wanita yang merdeka, al-mu'minat, dari kalangan orang-orang beriman. Kita ada yang merdeka, ada yang hamba sahaya, tak mampu mengawini yang merdeka. Famimma malakat aymanukum, maka dari apa-apa yang dimiliki dari hamba sahayamu. Nah, boleh mengawini hamba-hamba sahaya. Min fatayatikumul mu'minat, yaitu dari hamba-hamba sahayamu yang beriman. Nah, di sini disebut sifat hamba sahaya tersebut beriman. Berarti kalau kafir boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau hamba sahaya itu masih tetap kafir, belum lagi memeluk Islam, tidak boleh. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah lebih mengetahui tentang keimananmu. Ba'dukum min ba'd, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lainnya. Maknanya kamu satu kesatuan, hamba sahaya ataupun merdeka. Kalau memang sudah sama-sama beriman, maka kamu adalah satu kesatuan. Fankihuhunna biizni ahlihinna, maka kawinilah mereka hamba-hamba sahaya tersebut dengan izin wali-wali mereka atau tuan-tuan mereka yang memiliki mereka. Karena kalau disebut hamba sahaya pasti ada yang memilikinya. Maka kawinilah hamba sahaya tersebut dengan meminta izin kepada yang memilikinya.
Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikanlah kepada hamba-hamba sahaya yang kamu kawini itu mahar mereka menurut yang patut. Muhsanatin ghaira musafihatin wala muttakhidati akhdan. Yang mana hamba-hamba sahaya yang beriman yang kamu kawini itu adalah hamba-hamba sahaya yang memelihara kesucian diri mereka, tidak melakukan perzinahan. Jadi bukan seorang hamba sahaya yang berzina, yang suka berzina. Dan tidak pula hamba sahaya yang mengambil laki-laki sebagai temannya. Ada wanita mengambil laki-laki tertentu sebagai temannya untuk melakukan perzinahan. Nah, tidak hamba sahaya yang seperti itu. Atau ada juga yang menerjemahkan laki-laki piaraan. Apa makna laki-laki piaraan ini? Dia memelihara laki-laki untuk bersama dengannya melakukan perbuatan yang tercela, yaitu perzinahan. Bukan wanita yang seperti itu, tidak. Wanita yang memelihara kesucian diri. Fa idza uhsinna, kemudian apabila mereka itu telah berumah tangga, hamba-hamba sahaya itu telah menjadi istri, fa in ataina bi fahishatin, kemudian jika mereka itu melakukan perbuatan keji, yaitu berupa zina, sudah berumah tangga kemudian masih juga berzina, fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab, maka ke atas mereka ditetapkan hukuman. Apa hukumannya? Setengah dari apa-apa yang ditetapkan ke atas wanita-wanita merdeka. Ke atas wanita yang merdeka, kalau mereka berzina, maka mereka akan dicambuk 100 kali. Nah, setengah dari 100 berapa? 50. Maka hamba sahaya yang melakukan perbuatan zina, maka dicambuk 50 kali. Dzalika liman khasyiyal anata minkum. Pembolehan mengawini wanita dari kalangan hamba sahaya yang beriman itu adalah bagi sesiapa yang takut akan kesusahan atau takut tidak memelihara diri sehingga melakukan perbuatan zina. Minkum, dari kalangan kamu, orang-orang beriman. Nah, jadi apabila dari kalangan kamu ada yang takut untuk berbuat zina sehingga tidak terpelihara kesucian dirinya, maka bolehlah untuk mengawini hamba sahaya yang beriman. Wa antasbiru khairul lakum, dan apabila kamu bersabar itu adalah lebih baik bagimu. Maksudnya apabila kamu bersabar tidak mengawini hamba sahaya itu adalah lebih baik bagimu. Dekatkan diri kepada Allah itu adalah lebih baik. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari terjemahan ini kita sampaikan kesimpulan ringkas dari ayat ini, yaitu ayat ini menerangkan tentang hukum mengawini hamba sahaya yang beriman. Kalau disebut hamba sahaya, budak belian, berarti bukan dari kalangan merdeka. Kalau yang merdeka boleh mengawininya. Tapi kalau hamba sahaya boleh mengawininya, boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya hamba sahaya tersebut adalah beriman. Kalau hamba sahaya itu tidak beriman, masih tetap dalam kekufuran, sejak ditawan, kemudian dimiliki tetap juga dalam keadaan kekufuran, maka tidak boleh dikawini. Kemudian ada lagi dua syarat yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu yang mengawininya. Yang mengawininya adalah orang-orang beriman, laki-laki dari kalangan orang beriman. Ada dua syaratnya. Syarat yang pertama adalah si laki-laki ini dia tak mampu mengawini yang merdeka dari kalangan orang-orang beriman. Apa sebab tak mampu? Mungkin yang merdeka itu meletakkan maharnya tinggi sekali. Nah, kalau tinggi sekali, maka dia pun tak mampu untuk menyiapkan mahar. Maka dia carilah yang maharnya sedikit,
Siapa yang maharnya sedikit? Hamba sahaya. Sebab mahar bagi hamba sahaya itu biasanya adalah setengah dari merdeka. Kalau yang merdeka 10 juta maharnya, maka hamba sahaya maharnya 5 juta saja. Bahkan mungkin lebih sedikit dari itu. Tapi mesti ada mahar, karena mahar itu adalah sebagai syarat. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua bagi laki-laki yang ingin mengawini hamba sahaya itu adalah laki-laki tersebut takut dia kalau dia tak kawin maka dia nanti akan melakukan perbuatan zina. Jadi ada dua syarat bagi laki-laki yang mengawini hamba sahaya, dan satu syarat bagi wanita, yaitu hamba sahaya yang dikawini itu. Inilah dia kandungan ayat. Jadi ayat ini menerangkan tentang mengawini hamba sahaya. Kemudian kita tambah lagi satu kata, mengawini hamba sahaya yang beriman. Kemudian kita akan lihat kaitan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, yang kita sebut juga sebagai munasabatul ayat, kesesuaian atau keterikatan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelum ini menerangkan tentang dibolehkan untuk mengawini hamba-hamba sahaya yang dimiliki. Dibolehkan untuk mengawini hamba-hamba sahaya yang dimiliki. Apa sebab? Sebab dia tidak termasuk ke dalam golongan wanita-wanita yang dilarang, yang diharamkan untuk dikawini. Hanya saja belum ada lagi perinciannya. Hamba sahaya yang dimiliki itu bagaimana? Yang beriman atau yang tak beriman? Belum ada lagi penjelasan sebelum ini. Ayat ini yang menjelaskan. Kemudian juga sebelum ini belum juga diterangkan keadaan yang bagaimana yang membolehkan untuk mengawini hamba sahaya yang beriman itu. Apakah dalam setiap keadaan biasa boleh juga? Itu tidak diterangkan dalam ayat sebelum ini. Ayat ini menerangkannya. Jadi ayat ini menjelaskan lebih terperinci lagi tentang hukum mengawini hamba sahaya yang beriman. Jadi jangan ambil ayat Al-Quran satu kemudian tidak mencari lagi ayat Al-Quran yang lain yang menerangkan tentang perkara yang sama. Jangan. Nanti kita akan memahami sesuatu itu secara sebahagian-sebahagian. Sementara Al-Quran itu adalah satu kesatuan. Kita sebut juga Al-Quran itu sebagai wahdah maudu'iyah, yaitu judulnya itu adalah satu kesatuan. Maka sebaik-baik tafsir adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, ini adalah sebaik-baik tafsir. Setelah itu menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi. Cari hadis-hadis Nabi untuk menguatkan lagi ayat ini. Ini disebut juga sebagai metodologi tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir wahyu dengan wahyu. Al-Quran wahyu, kemudian yang menafsirkannya pun juga adalah wahyu. Inilah dia kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi melalui tafsir yang lebih panjang. Allah berfirman, "Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat." Dan barang siapa di antara kamu yang tidak mampu untuk mengawini wanita-wanita merdeka disebabkan karena harta tak cukup untuk mengawini wanita-wanita yang merdeka, maka bolehlah untuk mengawini hamba-hamba sahaya yang beriman. Kalau hamba sahaya yang dimiliki sendiri, boleh berhubungan badan dengannya, boleh mengawininya. Tapi kalau hamba sahaya itu milik orang lain, dia tak punya hamba sahaya, tapi ada hamba sahaya milik orang lain, boleh mengawininya, boleh, tapi dengan syarat minta izin kepada orang yang memilikinya itu. Nanti akan disebut. Tadi sudah kita terangkan dalam terjemahan. Boleh, tapi dengan meminta izin kepada yang memilikinya.
Karena hamba sahaya ini kedudukannya adalah seperti harta benda, seperti harta kekayaan, boleh diperjualbelikan. Maka Islam menentang perbudakan hamba sahaya ini. Maka Islam menyelesaikannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan memerdekakan hamba sahaya. Rasulullah memerdekakan seluruh hamba sahaya yang beliau miliki. Jadi tak ada yang ini di penghujung usia Rasulullah. Jadi tak ada lagi ketika Rasulullah wafat, tidak ada lagi hamba sahaya yang Rasulullah miliki. Semua hamba sahaya Rasulullah merdekakan. Karena sebenarnya hamba sahaya itu bertentangan dengan kemuliaan manusia yang mesti dijaga. Kita ini diperintahkan untuk menjaga kemuliaan. Maka banyak di dalam pembahasan ayat-ayat Al-Quran, apabila kita mampu untuk berbuat baik, di antaranya adalah dengan memerdekakan hamba sahaya. Apabila kita mampu beli hamba sahaya, sudah menjadi milik kita, merdekakan. Baik, berikutnya lagi adalah, dan barang siapa di antara kamu yang tidak mampu untuk menikahi wanita-wanita merdeka yang beriman, maka boleh ia untuk menikahi atau mengawini hamba-hamba sahaya yang dimiliki. Ada perkataan min fatayatikumul mu'minat, dari hamba-hamba sahaya yang beriman. Karena ada kata al-mu'minat, beriman, maka syarat hamba sahaya yang dikawini itu mestilah beriman. Andaikan hamba sahaya itu masih lagi dalam kekufuran, belum memeluk Islam, maka tidak dibolehkan. Mengapa tidak dibolehkan? Nanti kaitannya dengan anak. Sebab apabila anak lahir nanti, kalau ibunya masih lagi belum beriman, maka anak itu nanti akan terpengaruh oleh ibunya. Sementara keturunan itu mesti dijaga supaya mereka tetap dalam keadaan beriman kepada Allah, mulai dari lahirnya sampai wafatnya mesti dipastikan dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Itu mesti dijaga. Sementara orang tua itu adalah yang berkewajiban untuk memastikan ahli keluarganya itu supaya terjauh dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bermakna unsur keimanan atau perkara yang berkaitan dengan keimanan adalah perkara yang utama yang mesti diperhatikan. Kemudian penggunaan kata min fatayat, fatayatikumul minat. Kata fatayat ini dari kata al-fata. Fatat maknanya adalah pemudi-pemudi. Pemudi ini dipakaikan kepada wanita yang merdeka. Tetapi penggunaannya di dalam ayat ini dipakaikan kepada hamba sahaya. Maka ulama tafsir menjelaskan, apabila kata fatayat ini biasanya dipakaikan kepada merdeka, tetapi di dalam ayat ini dipakaikan kepada hamba sahaya, bermakna Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat kedudukan hamba sahaya tersebut. Jadi jangan fahami hamba sahaya itu kedudukannya itu bukanlah manusia, bukan. Juga manusia, sama seperti orang-orang yang merdeka lainnya. Hanya saja karena tradisi jahiliyah, ada peninggalan jahiliyah yang telah menjatuhkan manusia kepada harta benda, sehingga manusia tidak lagi seperti manusia, sudah seperti harta benda yang bisa dijual beli. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin merubah pemahaman manusia jahiliyah itu dengan mengatakan hamba sahaya itu adalah seperti orang-orang merdeka lainnya. Maka Allah guna kata min fatayatikumul mu'minat, yaitu dari kalangan wanita-wanitamu yang beriman. Padahal yang dimaksudkan adalah hamba-hamba sahaya yang beriman.
Jadi mengapa Allah gunakan wanita-wanitamu untuk mengangkat kedudukan hamba sahaya? Jadi Islam menentang perhambaan, tidak suka kepada perhambaan. Jadi Islam itu menyelamatkan bangsa manusia sebenarnya. Karena pada waktu Islam datang, perhambaan itu berleluasa. Bahkan di Eropa sampai hari ini perhambaan itu masih ada. Jual beli manusia, yang kita sebut pada hari ini dengan istilah trafficking, jual beli manusia, masih ada sampai hari ini. Islam menentang perbuatan seperti itu. Wallahu a'lamu biimanikum, dan Allah lebih tahu tentang iman-imanmu. Ini apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah Allah mengetahui tentang keimanan hamba-hamba sahaya itu. Mengapa perkataan ini muncul? Sebabnya adalah boleh jadi hamba-hamba sahaya itu, menyatakan diri sebagai orang-orang beriman supaya ia dikawini oleh orang-orang beriman, oleh umat Islam, maka dia pun mengaku sebagai orang-orang beriman. Sebab apabila tidak mengaku sebagai orang-orang beriman atau masih lagi tetap di dalam kekufuran, boleh dikawini? Tak boleh, maka ia akan tetap sebagai hamba sahaya. Nah, apabila mengaku beriman nanti ada peluang untuk dikawini, ini bagus, maka mengaku. Allah mengetahui imanmu. Mana kalau sudah ada wanita itu mengaku sebagai beriman, jangan pula kamu menuduh ini belum beriman lagi, ini karena mau dikawini aja ini beriman. Jangan mengatakan demikian. Apa sebab? Sebab Allah yang lebih tahu tentang keimananmu. Ini mana ayat. Jangan kamu pula yang menyatakan beriman atau tidak beriman, karena keimanan itu adalah perkara yang tersembunyi di dalam hati. Kalau memang sudah mengaku beriman, pulangkan sajalah kepada Allah yang Maha mengetahui tentang keimanan seseorang. Jangan kamu pula yang menuduh. Karena pada hari ini cepat sekali manusia mengambil alih tugas Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya ada seorang kafir umpamanya, karena dia ingin mengawini wanita muslimah, maka dia pun memeluk Islam, dan dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi mu'alaf dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dah resmi jadi sebagai seorang muslim. Tapi pandai pula dia dengan mengatakan dia ini masuk Islam nih karena mau kawin aja ini dengan orang Islam. Sebenarnya dia tak beriman pun, dia mau kawin aja itu. Ini seakan-akan dia telah mengetahui apa yang ada dalam hati orang tersebut. Maka ayat ini memberikan penjelasan, yaitu wallahu a'lamu biimanikum. Allah adalah yang lebih tahu tentang keimananmu. Ba'dukum min ba'd, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain. Maknanya kamu, meskipun kamu itu merdeka dan ada lagi hamba sahaya, tetapi kalau sudah beriman, maka kamu itu adalah satu kesatuan. Maka jangan kamu merasa rendah apabila mengawini hamba sahaya yang beriman, atau jangan kamu menghina orang yang mengawini hamba sahaya yang beriman. Dia itu kawin dengan hamba sahaya. Jangan. Apa sebab? Sebab meskipun hamba sahaya yang dikawininya, tetapi apabila beriman, maka ia adalah manusia yang mulia juga. Kemuliaan manusia tidak dilihat dari kedudukannya merdeka atau hamba sahaya, tidak. Kaya atau miskin, tidak. Bangsawan, keturunan raja atau tidak. Bukan. Kedudukan seseorang dilihat dari iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Boleh jadi hamba sahaya yang beriman itu masuk surga. Boleh jadi yang merdeka-merdeka ini, boleh jadi. Mana kita tahu? Maka jangan membanggakan diri. Kalau merdeka maka adalah lebih baik dari hamba sahaya. Belum tentu. Karena yang akan memasukkan kita ke dalam surga itu adalah adanya keimanan pada diri kita.
Kalaupun merdeka kemudian tidak ada keimanan, maka tidak layak untuk dimasukkan ke dalam surga dengan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain. Maknanya jangan kamu merasa rendah diri apabila memang kamu mengawini hamba sahaya yang beriman. Meskipun hamba sahaya yang kamu kawini, jangan kamu merasa rendah diri. Dan kamu pula, wahai umat Islam, jangan kamu merendahkan orang yang mengawini hamba sahaya. Fankihuhunna biizni ahlihinna, maka nikahilah mereka, kawinilah mereka hamba-hamba sahaya itu dengan izin pemilik-pemilik mereka, tuan-tuan mereka. Minta izin. Jadi minta izin kepada tuannya yang memilikinya. Kalau tuannya izinkan, maka boleh. Kalau tuannya tidak izinkan, maka tidak boleh. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikanlah kepada hamba-hamba sahaya yang dikawini itu mahar mereka menurut yang patut. Mahar mereka menurut yang patut. Berapa patutnya? Tadi sudah kita terangkan, yaitu biasanya setengah dari mahar wanita yang merdeka. Kemudian boleh juga menurut yang patut itu seperti biasa dilakukan di satu tempat. Biasanya berapa? Jadi ikut kepada kebiasaan di satu tempat, karena satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda-beda. Di Sumatera berbeda maharnya dengan di Jawa. Di Malaysia berbeda dengan di Indonesia. Jadi lain tempat, lain kadar mahar itu. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Setinggi-tingginya berapa? Tidak ada batasnya. Serendah-rendahnya berapa? Tidak pula ada batasnya. Karena ada seorang laki datang menjumpai Rasulullah, ingin kawin, tapi tak punya apa-apa kecuali satu sarung saja yang dia punya. Mau kawin tapi punya satu sarung saja. Ya Rasulullah, saya mau kawin. Apa yang kamu punya? Satu sarung ya Rasulullah. Kalau satu sarung itu kamu beri pula kepada istrimu, apa yang tinggal pada dirimu? Maka Rasulullah pun minta kepada dia, coba cari apa yang kamu punya lain. Meskipun khataman min hadid, meskipun hanya satu cincin dari besi pun kalau kamu punya, tak apalah, mari sini bawa. Tapi tak punya juga ya Rasul, cincin besi pun tak punya. Kalau begitu apa kamu punya? Ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Hafalan Quranmu itu sajalah sebagai maharnya. Tapi mesti ada mahar. Ini menunjukkan bahwasanya mahar itu batasan sedikitnya tidak ada batasannya. Tapi mesti ada batasan yang paling sedikit, tidak ada. Jangan dibatasi umpamanya 50.000. Tidak ada batasan yang paling sedikit, tapi mesti ada mahar. Wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf, dan berikanlah mahar kepada hamba sahaya yang dikawini itu. Berikanlah mahar itu diberikan kepada siapa? Kepada hamba sahaya itu atau kepada tuan yang memiliki hamba sahaya itu? Karena hamba sahaya itu dimiliki oleh tuannya. Badan hamba sahaya itu milik tuannya. Maka kalau dalam ayat ini perintah memberikan mahar kepada hamba sahaya itu kepada hamba sahayanya atau kepada tuannya? Ulama tafsir berbeda pendapat. Apabila melihat kepada zahir ayat yang ada di depan mata, kalau kita terjemahkan begitu saja, dan berikanlah kepada mereka, kepada hamba-hamba sahaya itu mahar mereka, maka mahar itu diberikan kepada hamba sahaya itu betul, bukan kepada tuannya. Tetapi siapa yang memahami makna bahwasanya hamba sahaya itu sebenarnya tidak memiliki dirinya sendiri, karena dirinya itu pun juga dimiliki oleh tuannya, maka mahar itu diberikan kepada tuannya. Jadi kedua-duanya itu dikandungi oleh ayat ini. Itu pembahasan tafsir dan masuk ke pembahasan fikih, karena ayat ini berkaitan dengan hukum.
muhsanatin ghaira musafihat. Hamba-hamba sahaya yang dikawini, yang beriman itu adalah hamba-hamba sahaya yang tidak melakukan perzinahan, bukan seorang yang berzina atau penzina, tidak. Sudah kita sebutkan sebelum ini, ghaira musafihat. Musafihat kita sudah terangkan juga sebelum ini, maknanya yaitu yang melakukan perbuatan tercela berupa zina, yang mana sebenarnya kata musafihat ini dari kata safaha, maknanya menumpahkan air sembarangan. Wala muttakhizati akhdan, dan tidak pula hamba-hamba sahaya yang akan dikawini itu adalah hamba sahaya yang memiliki laki-laki piaraan. Laki-laki piaraan ini siapa ini? Nah, pada hari ini disebut juga sebagai gigolo. Tak tahulah entah apa maknanya. Tapi itulah laki-laki piaraan yang mana dipelihara untuk melakukan perbuatan zina dengannya. Nah, kalau wanita itu memiliki laki-laki piaraan dari kalangan hamba sahaya itu tidak boleh dikawini. Ini pelarangan jelas. Jadi yang boleh dikawini siapa? Yaitu hamba sahaya yang menjaga kesucian diri mereka. Fa idza uhsinna fa in ataina bi fahisha. Apabila hamba-hamba sahaya itu telah dikawini, telah jadi istri, kemudian mereka melakukan perbuatan zina, sudah jadi istri melakukan perbuatan zina. Kalau sebelum ini diterangkan bahwasanya apabila orang-orang beriman melakukan perbuatan zina, telah berumah tangga, masih juga melakukan perbuatan zina, maka hukumannya apa? Direjam, yaitu dilempar dengan batu sampai mati. Kalau sudah berumah tangga, direjam dengan batu di depan orang ramai sampai mati, tak boleh hidup lagi. Sudah berumah tangga masih berzina juga, maka dirajam sampai mati. Ini hukum Islam. Maka apabila hukum Islam ini diberlakukan, tak akan mungkin kita dapat menjumpai perzinahan berleluasa seperti sekarang ini. Sekarang ini perzinahan berleluasa, sehingga akibatnya terjadilah perceraian di mana-mana. Mengapa istri minta cerai pada suami? Suami selingkuh. Mengapa istri menceraikan suami? Mengapa suami menceraikan istri? Karena istri selingkuh. Berlaku perceraian karena perselingkuhan, karena perzinahan dibolehkan. Suka sama suka, tak ada hukumannya. Suka sama suka. Itulah dia negara yang biadab, tidak ada adab sama sekali, karena tidak ada hukum yang memelihara kemuliaan manusia sebagai manusia. Padahal semboyannya kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusianya entah kemana, keadilannya entah kemana, kemudian adabnya pun entah kemana. Karena yang akan menjaga kemanusiaan manusia adalah aturan dari pencipta manusia. Yang akan menjaga keadilan adalah aturan yang menciptakan manusia, aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang akan membuat manusia beradab adalah dengan aturan yang diturunkan oleh pencipta manusia. Kalau yang merdeka sudah berumah tangga, kemudian masih juga berzina, dirajam sampai mati. Kalau belum berumah tangga bagaimana? Dicambuk 100 kali. Dicambuk 100 kali. Kalau belum berumah tangga berzina, dicambuk 100 kali. Kalau jumpa ada dua orang pacaran, kemudian dia melakukan perbuatan zina, kemudian ada saksi, maka belum berumah tangga, cambuk 100 kali. Tapi hukum itu tak berjalan. Akhirnya banyaklah kita lihat di tepi-tepi jalan, stadion utama yang gagah perkasa, tetapi telah dicemari oleh perbuatan yang tercela di sekelilingnya. Dibuat pula gelap-gelap, remang-remang di sekelilingnya. Nah, sudah banyaklah di sana orang yang melakukan perbuatan yang tercela.
Kalau kita berlakukan hukum ini, tak ada satupun yang berani. Akhirnya terpeliharalah kesucian diri kita ini. Terpelihara kesucian diri kita, terpelihara pula lah keturunan kita nantinya. Akhirnya lahirlah generasi-generasi yang bermarwah, generasi-generasi yang mulia. Kita tak tahu entah generasi apa yang akan mewarisi kita selepas ini nanti. Tak tahu kita. Karena kalau dia sudah melakukan perbuatan yang tercela, dia tidak akan sensitif lagi dengan perbuatan tercela nanti, karena dia pun melakukan perbuatan itu dahulu. Hilang sensitivitasnya. Hilang sensitivitas, tak layak untuk jadi tokoh, apalagi figur yang akan dicontoh. Ini mesti difikirkan dari sekarang. Kita takut menengoknya sekarang ini, sangat takut. Fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsanati minal azab. Apa hukuman untuk hamba-hamba sahaya yang berzina apabila mereka telah berumah tangga? Hukumannya adalah setengah dari hukuman yang ditetapkan ke atas orang-orang yang merdeka. Setengah itu setengah yang mana itu? Setengah yang dihukum mati dengan rejam, atau setengah dari yang 100 kali dicambuk? Nah, ulama tafsir pun menyatakan bahwasanya yang setengah dimasukkan di sini adalah setengah dari yang 100 kali dicambuk itu. Sebab kalau 100 kali dapat kita ketahui setengahnya. Setengah dari 100 berapa? 50. Tapi kalau setengah dari hukuman rejam sampai mati, setengah mati. Tak ada setengah mati. Maka ulama tafsir menetapkan yang setengah itu adalah dari hukum cambuk yang 100, karena 100 itu jelas hitungannya. Nah, jadi orang yang menafsirkan Quran itu mesti orang pintar. Kalau orang tak pintar tak bisa mentafsirkan Al-Quran. Maka pentafsir-pentafsir Quran itu adalah orang-orang yang mesti memiliki kepintaran, khususnya lagi dalam bidang bahasa, karena bahasa itu nanti akan menerangkan makna, bukan hanya makna yang nampak saja, tetapi juga makna yang tersembunyi. Bahkan dalam kajian tafsir, makna itu ada dua. Ada namanya al-ma'ani al-awaliyah, makna yang awal. Ini biasanya orang-orang biasa baca, dia faham, itu maknanya makna yang pertama. Ada lagi al-ma'ani al-thaniyah, yaitu makna yang kedua. Nah, makna yang kedua ini tersembunyi. Hanya orang yang pakar yang mengetahui yang tersembunyi. Orang yang biasa-biasa, dia tak mampu untuk mengetahuinya. Nah, seperti ini mesti orang yang pakar sehingga ia tahu. Dzalika liman khasyal anata minkum. Pembolehan mengawini hamba sahaya yang beriman itu adalah bagi siapa? Bagi semua orang. Oh, rupanya tidak. Bagi orang yang takut melakukan perbuatan zina di antara kamu. Jadi kalau orang itu orang yang memang mampu menjaga kesucian dirinya, tak boleh mengawini hamba sahaya yang beriman. Masih bisa dia mengawal dirinya dengan berpuasa umpamanya, dengan menyibukkan dirinya dengan program-program yang positif umpamanya, maka tak boleh dia untuk mengawini hamba sahaya yang beriman. Tapi dia pun tak mampu lagi umpamanya, dia hilang kawalan dirinya umpamanya, bisa-bisa saja dia akan melakukan perbuatan zina, maka dalam keadaan seperti itu barulah boleh. Maka tergantung kepada orang tersebut, dia masuk kategori yang mana. Rasanya saya ini masih masuk kategori yang bisa menahan diri. Jangan mengawini hamba sahaya yang beriman. Bermakna ada ikat-ikat di dalam ayat ini, yang ikatan-ikatan tersebut mestilah diperhatikan. Tapi jauh sekali syarat pertama dengan syarat kedua. Syarat pertama tadi di pangkal ayat, yaitu syarat pertama, apabila kamu tak mampu untuk mengawini wanita-wanita yang merdeka, di awal. Kemudian diterangkan, setelah itu barulah syarat yang kedua itu datang kemudian. Oh, rupanya di dalam mengkaji Al-Quran jangan cepat-cepat buat kesimpulan, baca ayat itu sampai akhir.
baru setelah itu fahami dengan baik. Belum lagi sampai ke titik sudah buat kesimpulan, padahal membacanya baru sampai ke koma saja baru. Nah, maka selesaikan dahulu ayat itu, baru setelah itu difahami kandungannya dengan menyeluruh. Jadi bagi siapa kebolehan untuk mengawini hamba sahaya yang beriman itu? Bagi orang yang takut dia akan melakukan perzinahan. Kalau dia tak lakukan, dia menjadi susah, hilang konsentrasinya dalam bekerja, dalam belajar. Nah, dalam keadaan seperti itu boleh. Kemudian Allah ikat lagi dengan ikatan berikutnya, wa antasbiru khairul lakum, dan apabila kamu sabar, yaitu tidak mengawini hamba sahaya yang beriman itu, kalau dapat kamu menahan diri jadi bujang saja, bujang saja, membujang umpama ya, maka itu adalah lebih baik kalau kamu mampu. Wa antasbiru khairul lakum, apabila kamu bersabar, maka itu adalah khairun lakum, lebih baik bagimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengapa ditutup dengan dua nama Allah yang mulia ini? Pengampun, penyayang. Karena kaitannya adalah dengan kesalahan, kesilapan yang mungkin akan berlaku. Nah, kalau mungkin akan berlaku disebabkan karena tidak mampu menjaga kesucian diri, maka mintalah ampun kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Disebabkan karena kekurangan dan keterbatasan diri, maka mintalah kepada Allah yang Maha Penyayang, karena Allah menyayangi hamba-hambanya yang memiliki kekurangan dan keterbatasan untuk ditutupi dan disempurnakan. Dengan ampunan dan kasih sayang Allah, insya Allah di dunia ini akan diselamatkan sehingga tidak melakukan kemaksiatan, dan di akhirat pula dengan ampunan dan kasih sayang Allah itu akan dimasukkan ke dalam surga, sehingga selamat dunia dan selamat pula akhirat. Inilah dia ayat yang ke-25 tentang hukum mengawini hamba sahaya yang beriman. Dengan demikian nampak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan bimbingan dengan sangat terang dan jelas sekali. Maka kita sebagai orang-orang beriman hendaklah banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang telah membimbing kita di dalam hidup kita menuju kebaikan yang sempurna, sehingga kita dapatkan manfaatnya di dunia ini, dan insya Allah kita akan dapatkan pula balasan kebaikannya di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.